Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Apa kabar sahabat gembala? Semoga kita senantiasa dapat bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan ini. Sahabat gembala, di tangan saya dan baru saja saya mainkan sebuah gitar sebagai alat musik yang mampu menjadi sarana saya untuk bertemu dengan sukacita dan kebahagiaan ketika saya bisa bernyanyi dan menghibur diri melalui bantuan gitar ini. Tapi sekali lagi, gitar hanyalah alat, hanyalah sarana untuk saya bertemu dengan kebahagiaan. Nah, sahabat gembala, lewat program tayangan Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia saat ini, saya, Pendeta Gugus Simatupang dari GKI Depok, akan mengajak kita semua bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan dan merefleksikan kehidupan kita melalui terang firman Tuhan ini. Karena itu, untuk mendasarinya, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami, melalui firman-Mu, kami dapat merefleksikan setiap hal di dalam situasi kehidupan kami. Di dalam pertolongan Roh-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat gembala, saat ini kita akan bersama-sama merefleksikan kehidupan kita lewat kesaksian yang ditulis di dalam Matius pasal 19 ayat 16 dan ayat 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Sahabat gembala, setiap manusia sewajarnya ingin memiliki hidup yang bahagia dan dilingkupi dengan sukacita. Tidak peduli apakah manusia itu miskin atau kaya, status sosialnya terpandang atau biasa-biasa saja, pengalamannya banyak ataupun sedikit, usianya muda ataupun sudah tua, atau dia memiliki harta yang berlimpah ataupun sederhana saja. Karena pada dasarnya kunci kehidupan manusia adalah kehidupan yang berbahagia. Nah, untuk kebahagiaan inilah Alkitab bersaksi pernah ada seorang yang datang kepada Yesus. Bahkan kalau kita cermati kisah ini secara baik di dalam ketiga Injil sinopsis, yaitu Markus pasal 10 ayat 17 hingga 27, dan juga Lukas pasal 18 ayat 18 hingga ayat 27, dikisahkan bahwa orang yang datang kepada Yesus ini adalah seorang pemimpin dan seorang yang memiliki harta yang banyak dan seorang yang bisa saja memiliki status sosial yang terpandang. Pada zaman Yesus, ukuran keberhasilan seorang
manusia dan ukuran kebahagiaan seorang manusia bisa dilihat di dalam status sosialnya, harta yang dia miliki, dan juga bagaimana dia mendapatkan kepercayaan di dalam lingkup masyarakat. Orang yang datang kepada Yesus ini adalah seorang pemimpin yang terpandang, yang memiliki harta, dan dia sebenarnya adalah seorang yang taat di dalam kehidupan ritual agamanya. Tetapi orang ini datang kepada Yesus ingin tahu dan ingin belajar bagaimana cara dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan kebahagiaan itu dapat bertahan kekal. Tidak hanya pada kehidupan di dunia ini, tetapi juga kelak di dalam kehidupan yang kekal. Lalu Yesus meminta agar orang ini melakukan prinsip bahagia di dalam firman Tuhan. Apa sih prinsip bahagia dalam firman Tuhan? Hidup di dalam cinta kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih kepada sesama. Ketika orang ini mendengar syarat pertama yang diajukan Yesus, dia dapat menjawab Yesus bahwa semua itu sudah dia lakukan bahkan sejak dari masa mudanya. Dan Yesus memuji perilaku keagamaan orang ini. Lalu Yesus mengajak orang ini untuk masuk pada tahap selanjutnya. Setelah dia menjalankan perintah agama dengan baik dan dia mendapatkan kehidupan yang dia anggap baik, maka Yesus mengajak dia untuk menjual semua hartanya dan membagikannya kepada orang-orang yang miskin. Bahkan yang ketiga, Yesus mengajak orang ini untuk menjalani kehidupan sama seperti Yesus, yang tidak hanya hidup berdasarkan ritual agama, yang tidak hanya hidup berdasarkan kepemilikan harta benda, yang tidak hanya hidup berdasarkan kepedulian cinta kasih kepada sesama, tetapi lebih jauh daripada itu, hidup bersandar kepada kasih kemurahan Allah semata. Dan orang ini selanjutnya merasa sedih. Karena bagaimana mungkin dia percaya hidup hanya berdasarkan kepasrahan dan pada anugerah Tuhan semata dapat memberikan dia bahagia. Ternyata orang ini menganggap bahwa kebahagiaannya sesungguhnya terletak pada ritual agamanya, kepemilikan hartanya, dan juga pertimbangan-pertimbangan pada kesadaran kemanusiaannya. Dengan kata lain, bahwa orang ini susah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya karena dia tersandra oleh hal-hal yang melingkupinya secara duniawi. Sahabat gembala, di dalam pengajaran yang Yesus ingin sampaikan kepada kita melalui kesaksian Matius, sesungguhnya Yesus tidak anti dengan kepemilikan harta. Di dalam kesaksian Lukas, Yesus tidak anti dengan status sosial yang melingkupi kehidupan kita.
Di dalam kesaksian Markus, Yesus tidak anti dengan upaya baik yang terus berusaha kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi Yesus menyoroti, apa artinya semua itu? Jika semua hal itu kita kejar, kita peroleh, dan kita bagikan hanya untuk memenuhi kepuasan diri kita sendiri. Karena itu berarti kebahagiaan kita semua. Sahabat gembala, Yesus mengajak kita untuk bijak mengelola setiap anugerah dalam kehidupan ini. Baik status sosial, kepemilikan, harta, pengalaman kehidupan, kesehatan, perjalanan kehidupan yang panjang. Yesus ingin kita bijak memakai dan mengelola anugerah yang Tuhan percayakan. Dengan tetap bersandar dan berserah kepada Allah. Dengan tetap mengelola anugerah itu untuk menyatakan rancangan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sahabat gembala, maukah kita melepaskan segala hal yang melekat dan bersifat sementara di dalam kehidupan kita ini? Maukah kita mengelolanya untuk kita pakai menyatakan rancangan dan kehendak Allah? Lalu kita pergi mengikut Yesus. Kita pergi kepada sesama kita, digerakkan oleh hati yang senantiasa diliputi oleh cinta kasih dan belas kasihan. Dan kita memuliakan Allah melalui kehidupan kita ini untuk berjumpa dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak dapat dibeli, kebahagiaan yang bukan sementara, kebahagiaan yang kekal. Karena Allah sendiri yang menitipkannya, meletakkannya di dalam kesadaran iman dan rasa syukur kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami berkesempatan belajar dari firman-Mu. Selanjutnya, tolonglah kami di dalam menjalani kehidupan kami, agar kami senantiasa dituntun dan diperlengkapi di dalam Roh-Mu. Untuk kami boleh berani bersyukur menghadapi situasi kehidupan kami, dan kami terus belajar senantiasa menyatakan kasih Allah dan mengasihi sesama kami, bahkan segenap ciptaan-Mu, sehingga kami semua diberkati dan berbahagia di dalam kehidupan ini. Amin.